Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridha'illahi ta'ala wa litamil balaya wa limusalliyat al-kitab wa jama'ata ahli hadzal masjid wa farallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan masih bab tentang kelembutan hati, kesabaran dan budi pekerti yang baik. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuharramil rifqa yuhramil khaira kullahu rawah Muslim. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terhalang dari sifat kelembutan, sifat lemah lembut di dalam dirinya, maka dia akan terhalang dari segala macam kebaikan. Jadi dasar orang itu berbuat baik kepada siapapun kalau orang itu memiliki hati yang lembut dan kasih sayang. Wong iku namboten enten rasa welas marang liyan, sulit untuk berbuat baik. Niki soalnya punjere niki. Kalau ada sifat kasih sayang, pasti dia akan mudah untuk berbuat baik. Mesem mawon lho Pak, nek ya ana duwe sifat kasih sayang, Pak. Ya ora iso. Gitu, metutut ngoten. Pokoke nek wong kok praupane niku metutut mawon, berarti gak duwe sifat kasih sayang. Lara untu ini. Gitu. Makanya ini pusat ya. Nah, orang sudah senyum kepada saudaranya, kepada siapapun bisa, tandanya ada sifat kelembutan pada dirinya, ada sifat kasih sayang. Nanti amal-amal yang lain akan mudah. Nah, wis mesem gelem, biasanya weweh ya gelem. Nah, mesem mawon mo, arep weweh dah. Gak katene Pak arep weweh. Niku ngoten. Sedekah ya malih enteng. Orang kalau sudah punya sifat lemah lembut Pak, itu nanti paling apes, gak gelem sedekah, gelem donga. Sederhana mawon Pak. Nah awake dhewe ada rasa kasih sayang, ketemu ngucapne salam niku lho enteng. Assalamualaikum. Nggih uyang-uyung nggih. Lani ngoten nggih, tumbuhkan sifat kasih sayang. Dan ini ternyata kasih sayang itu adalah kekuatan yang dahsyat. Mulane nak wali songo mbiyen
Nah, ngendikane Sunan Kalijaga kan ngoten. Nah, Sunan Kalijaga niku konsepe jarine niku ngluruh tanpa bolong. Jadi berhadapan dengan lawan yang banyak itu bukan dihadapi dengan kekuatan fisik, tapi justru dihadapi dengan kekuatan kasih sayang. Soalnya ngeluruh ya, musuh itu bukan bukan menunggu datangnya musuh, justru dia itu masuk ke jantung pertahanannya musuh, tapi tanpa membawa bala tentara. Yang dibawa apa? Kasih sayang. Makanya dengan kekuatan kasih sayang itu Pak, nggak jadi wong saiki Pak, mampu menusuk di pertahanan lawan. Ini luruh tanpa bola, mabur tanpa lang. Ini nak sebenarnya jago, terbang tapi tanpa sayang. Ini memang luar biasa. Artinya apa? Ternyata Pak, dengan kekuatan kasih sayang itu tidak perlu modal banyak. Bahkan tanpa modal dia bisa melalang buana kemana saja Pak. Dengan kekuatan kasih sayang Pak, dia bisa pergi kemana saja, bahkan tanpa uang sepeser pun. Ini kata wong iso ning ndi-ndi. Mana santri-santri pondok ini kadang-kadang bukan bambung, jadi bukan bambung. Jadi biasanya ada kalau santri-santri pondok itu kena wis lulus, niku enten acara riyadhah. Riyadhah kadang-kadang datang ziarah ke para wali. Dia Pak tidak membawa uang sepeser pun. Dia berangkat bismillah niat mendekatkan diri kepada Allah. Pokoknya naik enten apa luwe atau apa pantang untuk meminta pada orang. Tidak meminta, tidak mengharap pada orang. Ya sudah doa, ndonga amal, ndonga amalan. Akhirnya dicekel wong kok saut su. Ayo ning aku tak jak mangan. Ngoten. Betul Pak, Allah tunjukkan bahwa Allah akan berikan rezeki kepada arah yang tidak diduga-duga. Syaratnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akhirnya pergi kemana-mana dengan tanpa duit. Termasuk konco-konco jamaah tabligh sering dakwah. Banyak di antara mereka enggak duit-duit, Pak. Dari mana? Ya Allah menggerakkan ya nak cara zahir ora kok duit lebok kok langit ya ora. Awake dhewe soalé ora dudu makome ngono kuwi, Pak. Walaupun kan gini Quran ada, Pak, ayatnya seperti itu. Nabiullah Isa alaihissalam ndonga niku langsung telebok ke langit, Pak. Ada diterangkan dalam Al-Quran dan kita pun juga akan mengalami kejadian yang ada di dalam Al-Quran kalau dikehendaki oleh Allah. Ini kan Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana lil awwalina wa akhirina warzuqna wa anta khairur raziqin. Niki Nabi Isa ndonga niki Pak langsung enten hidangan telebok saka langit. Ini petunjuk loh Pak dalam Quran. Dan ini Allah buktikan Pak. Di zaman ini ini rombongan konco-konco tabligh itu pernah Pak di mana itu? Buatan di Blitar. Blitar zaman biyen nih. Di Sumedang Pak. Jadi ceritanya dia mampir masjid di mana saja nggak diterima begitu. Jalan kaki Pak, mulai habis subuh sampai ngisa. Subuh sampai gak diterima. Wis kabeh rombongan gak kuat. Awake wis kewesel kabeh, Pak. Kalau mulai jalan kaki mulai subuh sampai isya.
Akhirnya tiba-tiba Pak ndonga. Begitu ndonga tiba-tiba ada masjid. Begitu ada masjid Pak, sambutannya luar biasa sak kampung. Jamaah diwehi jangan mangan macam-macam dengan segala macam betul Pak. Akhirnya apa? Akhirnya nginep di situ Pak. Habis sholat subuh akhirnya jamaah bergerak lagi Pak, karena memang programnya jalan kaki. Bergerak lagi Pak ke masjid berikutnya. Begitu ke masjid berikutnya Pak, niki napa namanya? Enten satu jamaah itu keri Pak, anduke keri. Ketinggalan dijemur niku. Akhirnya napa Pak? Dibaleni Pak niku. Begitu dibaleni tekan niku ketemu Pak anduke. Ternyata andonya itu terjemur di mana Pak? Di pematang sawah. Jadi masjid dengan segala macam orang yang menyambut dia semalam itu Pak hilang, nggak ada apa-apa. Dan ternyata ya gitu, yang semalamnya itu yo warke ya cek tese. Ya warke to tetep. Tapi barangnya wis gak ono. Jadi hal-hal semacam ini. Kalau kita ini Pak niat memperjuangkan agama Allah, kita nanti akan merasakan rasanya apa yang ada di dalam Quran. Quran ini akan jadi hidup. Quran akan jadi hidup. Tapi nyon sewu Pak, nak ngaji Quran hanya dalam bentuk seperti sekarang saya ngaji. Kabeh yo manduk-manduk, aku paham. Tapi kita nggak pernah merasakan. Makanya Quran itu mulai ayat yang pertama sampai ayat terakhir itu nomor 1 Pak, isinya keagungan Allah, kebesaran Allah. Jenengan buka pertamawan Bismillahirrahmanirrahim, keagungan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Isinya kemahabesaran Allah. Kemudian yang lain-lain nanti Pak, banyak di situ adalah ayat-ayat dakwah. Cuma yang ngoten Pak, resikone nek kita nglakoni Quran, yang resikone ya dibandemi wong barang. Karena di Quran begitu Pak. Ya, di Quran. Inni da'utu qaumi lailau wa nahara. Nabi Nuh begitu Pak. Saya dakwah kepada kaumku siang jenengan nak gelem praktekne dakwah siang malam Pak. Mendatangi orang-orang di kampung ini siang malam Pak. Maka jangan kaget. Inni da'utu qaumi lailau wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Tidaklah aku tambah dakwah saya, kaumku semakin lari. Mulane ya ono sing mlayu bareng. Jadi yen masih semangat dakwah memang tenan kali judan mriki. Enten sing cethuk kula mblayu ayu, ret gak ngerti nanti. Nyelip mlebu ning omahe bubun. Ya memang ayatnya begitu Pak. Kalau kita tidak ngelakoni Pak, tidak menjalankan itu, ya nggak mendapatkan rasanya seperti itu. Bahkan semua ini ta'utukum jiharo kan gitu. Dan seterusnya. Itu ayatnya wastaghsaus yabahum wa asaru wastakbarus istikbar. Jadi bahkan umatnya Nabi Nuh itu ketika didakwai Nabi Nuh itu wajahnya ditutupi dengan bajunya. Kupingnya disumpet, wajahnya ditutup kalau bajunya. Wastaghsaus yabahum. Itu seperti itu sampai. Orang sekarang juga begitu Pak. Tapi itu sebenarnya bukan apa, ya memang Allah jadikan seperti itu. Untuk apa? Ya untuk tarbiyah diri kita yang berdakwah itu sendiri supaya lebih dekat kepada Allah. Nah ceramah enak Pak, ceramah tenan. Ceramah lho lagi lungguh ngeten lho wis teko ya.
ngombene ya wis teko. Tapi kita mau terjun langsung seperti itu, Pak. Apalagi menusuk di jantung pertahanan lawan. Masya Allah. Napa Pak? Jawa ning dhewe diskotik. Wah niku ditawani. Ya niku lho pernah kula kaliyan rombongan teng Moro seneng kali. Moro seneng kono biyen sik rame-rame ne. Ya ngoten. Jauh lah sore-sore ngoten Mas. Mampir Mas. Ustadz ini barangnya baru-baru. Astagfirullahaladzim. Ya ngoten niku. Itu kalau kita menusuk di jantung pertahanan lawan. Lah niki nak Sunan Kalijaga ngoten niku. Jadi mabur tanpa sodak. Dia akan datang ke tempat mana saja walaupun tidak punya sarana prasarana. Makanya pun kaget Mbah Gun ini nanti tekan India, Mbah Gun. Mbah Gun nanti tekan India. Padahal Mbah Gun gak ada duit, kalau mboten ngarani Mbah Gun. Dari mana? Ya memang kalau ada niat sungguh-sungguh, Allah akan datangkan sarana prasarana itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Carane napa? Nggih Gusti Allah sing wae cara. Wae cara. Ngoten. Lah niki kekuatan kasih sayang. Dan ternyata efeknya luar biasa, Pak. Kasih sayang itu. Kalau kita membawa Islam dengan penuh kasih sayang, Pak. Islam itu mampu menembus di tempat-tempat yang tidak pernah terjangkau oleh manusia, istilahnya begitu. Ya di situ ada manusia. Buktinya apa? Waktu dulu saya ke Jepang begitu. Di tempat-tempat yang terpencil itu banyak ya teman-teman kita dakwah di situ. Akhirnya hidup masjid, ada musola di situ, ada masjid di situ, ada jumatan di situ. Tidak perlu membawa senjata, hanya dengan kekuatan kasih sayang. Persis Wali Songo datang ke tanah Jawa dulu. Wali Songo datang ke tanah Jawa tidak bawa senjata, tapi dengan kekuatan kasih sayang. Padahal Wali Songo itu rata-rata yang asli lahiran Indonesia hanya beberapa, yang banyak ya ada yang lahiran sini tapi ayah ibunya orang dari luar. Seperti Maulana Malik Ibrahim, Maulana Maghribi, ya, termasuk Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri. Itu dari Persia, dari Maroko, dari daerah-daerah sana, datang ke Indonesia dengan kekuatan ar-rifqah, kekuatan kasih sayang. Ternyata dengan kekuatan, bahkan diseneni pun, Pak, tidak membalas dengan balasan tidak emosi. Seperti ayat kemarin, idfa billati hiya ahsan, dibalas dengan kebaikan. Makanya itu dahsyatnya kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Cuma sayang. Hari ini yang menyebarkan kekuatan cinta ini, Pak, itu mayoritas bukan untuk perkara yang hak, tetapi digunakan minim untuk perkara dunia. Bukan perkara, kalau nggak perkara batil, perkara dunia. Kasih sayang, Pak. Disengeni loh, cek pancet ae. Itu begitu hari ini. Lalu kan saingan tuh loh. Ayo ngajak nang masjid sing sitoke. Sini Ustadz, barang baru-baru loh, ya bayang kan kasih sayang tuh mereka itu. Penuh cinta, tapi bawa kebatilan. Bahkan kebatilan itu mendakwakan cinta dan kasih sayang itu di dalam kotak hitam itu 24 jam. Dia menggambarkan begini. Dia tidak pernah menyerang dengan senjata, dan kekuatannya ternyata kekuatan cinta itu lebih dahsyat daripada kekuatan senjata. Hari ini di seluruh dunia, Pak, penjajahan dengan cara senjata, Pak, terbukti tidak berhasil. Tapi justru yang berhasil adalah penjajahan dengan kekuatan cinta.
You butuh apa? Saya bantu ya. Ya, you butuh apa? Tak bantu ya. Teman bantu. You butuh berapa triliun? Tak bantu ya. Bantu. Teman akhirnya dibantu beberapa triliun. Akhirnya TKA-nya teko kabeh. Kekuatan cinta. Mulane nak wong kali Judan iki diusir, Pak, digawane parang, Pak. Oh, wong kali Judan langsung parangnya teko. Tapi nak moro ning kali Judan ngomongnya gak ngusir. Sak meter njaluk piro sampean ya? Sak meter njaluk piro ya? Bablas tak mono, Pak. Coba naik iki apa iki apartemen iki moro rene nggawa parang, nggawa golok, nggawa anu, Pak. Oh, langsung Pak wong kali Judan. Daripada poteh mata daripada lebih baik poteh tolak. Baru digawane. Iya. Ya piro? 10-an kok. Ora sampai 10 wis gebrutuk. Bahkan lo omahe dhewe Pak akhirnya dirubuh-rubuhno dhewe. Itu dahsyatnya kekuatan cinta Pak, di seluruh dunia, dan itu perang Pak sekarang ini di seluruh dunia itu perang cinta. Hari ini perang cinta Pak, perang merebut simpati. Makanya baliho ini gede-gede Pak. Sekarang lagi ada perang cinta. Ojo terus nih Pak. Kalau mau mandek tekan kono enek perang baliho gitu. Gini tuh Pak. Dasarnya perang cinta. Lah itu memang dulu Sunan Kalijaga seperti itu juga Pak. Bahkan Pak orang-orang yang memusuhi dibalas dengan kebaikan. Terus dibalas kebaikan Pak. Amblas Pak. Mulane wong niku Pak, nak kowe wis iso ngerogoh atine Pak, sembarang kalir Pak pasti dikekno. Nggih, makane sampean enggak usah mau bengkerengan karo bojo, ngono enggak usah. Mbok bales karo bengkerengan, ya buyar. Ngalahne bojo sampean iki lho dengan kekuatan cinta. Sampean dikrawus ya tenang ae, balaslah dengan kebaikan, pijetono. Kasih go. Makanya Kanjeng Nabi sudah menyampaikan Pak, wa may yuharrim ar-rifqa, siapa yang terhalang dari rasa cinta, rasa belas kasih sayang, maka akan terhalang segala macam kebaikan. Tapi nek wis duwe ana rasa cinta, kasih sayang macam gitu Pak, Masya Allah, segala macam kebaikan itu akan tercurah untuk kamu. Kita akan ada energi untuk melakukan kebaikan. Tapi nek wis gak ono cinta Pak, akhirnya ndak ada energi untuk berbuat baik. Masya Allah. Gipun. Dan sekarang ternyata pendekatan seperti itu berhasil Pak. Cina sak dunia Pak. Kalau kecil-kecil saat ini gimana? Bayangkan Cina mendekati Afghanistan. Amerika Melayu, seneng Cina melebu jas. Manuvernya hebat. Dan dia nggak bawa senjata. Amerika datang membawa senjata, kayak macam-macam. Cina teko gak ada senjata. Bayang loh Pak, saya kecil-kecil Pak. Wong Afgan diwehno kabeh. Tapi saya sebenarnya agak 50-50 dalam hati saya. Ya mudah-mudahan lah kalau orang Afgannya terpengaruh dengan dunia, salah. Tetapi kalau orang Afgannya masih konsisten, saya tidak berharap mudah-mudahan Cinanya datang ke Afgan akhirnya masuk Islam.
Saya berharap begitu. Ini nanti ada perang cinta di sana. Dia mencintai dan nanti disambut dengan cinta supaya orang-orang Cina selamat di akhirat. Mudah-mudahan begitu. Kawan saya Pak, bekerja di sana, di Afghanistan. Kawan saya dikontrak oleh perusahaan Siemens dari Jerman. Jadi Siemens untuk membuat power plant Pak, PLTGU itu turbinnya dari Siemens. Ya, kawan saya itu memang karyawannya Siemens, tenaga anunya Pak ya istilahnya ekspatriatnya begitu. Itu waktu jauh hari masih rame-rame sekitar 12 tahun yang lalu. Dia datang sana cerita, pulang dari Afgan tuh telepon saya, begitu turun Pak di Kandahar Pak, dia terbang dari Indonesia tapi atas nama Jerman, turun di Kandahar Pak, dia dikawal super ketat Pak, langsung Pak, jadi keluar dari pesawat itu nggak melalui Pak, nggak melalui imigrasi Pak, langsung masuk di panser Pak, lapis baja, masuk di situ bleng. Masuk lapis baja, dikawal Pak, helikopter di atas, dibawa ke power plant yang ada di Kabul ya, di daerah-daerah sana lah, pokoknya di Afghanistan. Masya Allah. Nah lihat kan ngeri tuh Pak, wong Amerika ngeri, Amerika. Dia cerita pada saya, Masya Allah, begitu sampai di power plant-nya Pak, maka orang-orang Afgan itu Pak melihat kawan saya ternyata sama-sama Muslim ya, sama-sama Muslim. Dia kira bahwa orang Siemens itu orang bule dari Jerman sana. Nah ternyata sing datang ya wong padha karo aku ireng ini. Dan ternyata Muslim Pak. Maka begitu Muslim Pak, langsung Pak, Masya Allah, dia di pick up sama orang-orang Afgan. Begitu langsung di pick up sama orang-orang Afghanistan semua. Sudah, you aman di sini. You aman di sini. Makanya sampai orang-orang itu heran Pak. Orang-orang kan di situ kan banyak tentara-tentara Amerika, karena itu aset strategis ya, nggak boleh hancur karena itu power plant. Itu kemana-mana dikawal, dia nggak perlu dikawal Pak. Dia masuk kemana-mana bebas ya. Dan waktu itu dia cerita ke saya ini seumur hidup tidak pernah merasakan kelembutan hati melebihi orang-orang Afgan. Itu makanya yang nggak tahu ya, nak berita tentang ini kan Taliban dan sebagainya kan wong ngeri kabeh istilahnya begitu. Tapi kawan saya cerita, saya tidak pernah merasakan kelembutan hati melebihi orang-orang Afgan. Dan orang-orang Afgan mereka itu hidupnya sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana, dan dia senantiasa memuliakan tamu. Saya yang kaget katanya ketika jaga di power plant malam hari dengan teman-teman dari Afghanistan. Di sampingnya operator itu loh Pak, mereka menyempatkan diri untuk tahajud. Jadi sambil di sampingnya mesin-mesin untuk operator itu Pak, pasti ada sajadah dan mereka tahajud dan nangis di hadapan Allah. Gak sembarang tahajud Pak, sampai dia menangis Pak di situ. Saya tidak pernah menjumpai pemandangan seperti ini di Indonesia, sitok pun gak pernah. Makanya nyun sewu Pak, kalau lihat karakternya orang Afgan seperti ini Pak, Amerika ngajar itu memang betul. Mereka waktu jumpa pers, mereka mengatakan ini betul-betul pertolongan Allah. Ini kata Taliban. Ya mudah-mudahan kalau amalnya masih konsisten. Saya terus terang 50-50 dalam hati. Engko nak
kekuatan cintanya Cino. Diwehi barang-barang macam-macam, akhirnya hatinya goyah. Wes salah Pak, kekuatannya habis. Tetapi kalau orang Afgan masih mempertahankan konsistensi seperti itu, saya yakin Cina akan masuk Islam. Karena apa? Seperti itu Pak amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang sana memang kelebihannya lagi tenang Pak. Orangnya tenang. Saya dulu pernah waktu di Pakistan, ya sama teman-teman dakwah di Pakistan, di daerah perbatasan Afghanistan. Di sana memang senjata bebas, senjata itu ya kayak celana awake dhewe kayak nyekel ulek-ulek. Saya itu pertama juga ya rada ngeri-ngeri sedap gitu. Malam hari saya diajak jaulah kan keliling, silaturahmi, ngajak sholat gitu Pak. Pas di perbatasan Pak, dekat perbatasan dengan Afgan, tapi masih di Pakistan. Itu kira-kira sekitar 30 kilo, itu termasuk dekat perbatasan. Malam-malam itu saya kaget Pak. Kenapa? Ini full Pak, peluru Pak. Peluru. Saya datang itu, apa namanya? Saya lupa bahasanya, bahasa Pusto Pak di sana. Jadi intinya apa namanya? Selamat datang, marhaban gitu. Oh saya datang Pak, langsung dipeluk Pak. Saya disuali peluru Pak nyekel nih gini Pak. Aku dipeluk ini tuh. Kayak orangnya kan tinggi-tinggi tuh. Saya kecil peluk begini ya. Ganjel Pak, seakan meripatku kena peluru gitu. Kalau ya kok ndredeg iki kok nak meledos ya apa. Ternyata Pak, Masya Allah, bukan seperti itu Pak. Ternyata Pak, padahal ini arek-arek cangkruan Pak. Maaf ya, di sini cangkruan kan nggone giras gitu ya. Itu arek-arek cangkruan seperti itu. Tapi full Pak senjata. Kenapa? Karena mereka buat sendiri Pak. Home industry. Itu senjata AK, senjata apa namanya, M16 ya, M16. Bahkan Kalashnikov itu mereka buat sendiri, termasuk peluncur roket Pak. Itu home industry Pak. Itu orang sana. Tapi luar biasa lembutnya Pak. Begitu saya sudah dipeluk begitu Pak, langsung Pak, saya diambilkan kursi, suruh duduk dan suruh ceramah di situ Pak. Langsung Pak, teman-temannya dipanggili semua. Ayo sini, panggil semua. Duduk merumpul bawahnya, saya duduk di kursi, mereka dengan senjata macam-macam Pak ning ngono Pak. Aku tinggal bayar. Lepas itu Pak, setelah selesai itu luar biasa. Saya dikasih buah-buah mau macam-macam Pak. Begitu sudah selesai, mereka sewenang, saya dibawakan anak yang bawa itu Pak. Saya terkesan apa? Semongko Pak, Masya Allah, gede ini gak umum, tak menten semongko. Udah uangkan. Itu saya merasakan walaupun bukan di Afgan tapi di Pakistannya. Kasih sayang mereka itu sampai seperti itu. Tapi memang mereka Pak nggak mau Pak diganggu urusan syariat. Saya pada waktu kalau di India itu kan kalau musim panas naik ke loteng Pak. Naik ke loteng atap masjid buat tidur. Kalau di sana Pak, tidak boleh kita naik ke atas genteng kecuali harus izin tetangga. Nah enggak dibedil tenan Pak. Kenapa Pak? Karena di sana itu apa namanya perempuan-perempuan, jadi orang itu punya halaman di halaman rumahnya. Kadang halamannya di depan, kadang-kadang di belakang. Dan itu dipagar tinggi Pak. Pagarnya bukan pagar beton, tapi pagar kayu ya, kayu apa ya bangsane seperti alang-alang, ilalang ya. Karena di kampung tinggi sekali. Nah itu apa? Kalau kita mau membetulkan genteng itu harus izin tetangga dalam radius pandangan kita untuk melihat sana. Supaya apa? Nanti
wanita-wanita itu biar masuk rumah dulu, baru kita naik. Nak kita naik kok terlihat wanita sedang nggak pakai hijab, Pak. Kita bisa ditembak sama mereka. Mereka memang urusan syariat sangat strict, Pak. Itu kelebihan mereka. Coba kalau kita ini tidak tidak melanggar syariat, Pak, mereka masya Allah apresiasinya luar biasa. Makanya saya tidak kaget mendengar berita, Pak, kedutaan lain-lain itu tutup, tapi kedutaan Indonesia tetap ada di Kabul buka. Saya nggak kaget, Pak, karena saya yakin dubes dan segala stafnya tahu karakternya orang sana. Kalau kami muslim pasti nggak akan diapa-apakan, pasti terlindungi oleh dua faksi, Pak. Dua faksi, yang berkuasa maupun yang tidak, yang istilahnya mau mengambil kekuasaan. Bon, ini mau ceritanya malah cerita Afghanistan. Ya mudah-mudahan lah nanti, saya berharap mudah-mudahan Cina ini masuk Islam nanti ketika masuk ke Afghanistan itu aja. Ini peperangan cinta sekarang. Kalau kemarin peperangan melawan senjata, dilawan senjata, habis mereka. Jelas Amerika nggak mungkin akan mengalahkan secanggih apapun senjata mereka, karena kekuatan amal dan doa mereka seperti itu, dahsyat. Dan ini saya tambah satu aja kalau gitu hadis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah wasiat kepadaku. Maka Nabi menjawab, la taghdab, janganlah marah. Faradda miraran, diulang-ulang oleh Nabi beberapa kali. Nabi pun tetap jawabnya jangan marah. Pun iki mengke mboten sah Jawa nggih. Soale sotone wis ngenteni. Nggih, pun. Gini Nabi memberi nasihat jangan marah. Kuncinya ini juga tumbuhkan kasih sayang, jangan emosi. Rata-rata, Pak, rata-rata orang nak emosi ini akan terhalang dari segala macam kebaikan. Ini termasuk jadi presiden, Pak. Ini nak emosian, gak awet. Donald Trump itu emosian, gak awet. Niki wong kafir, masih wong kafir. Niki umum, Pak. Jadi kalau wong niku emosian, niku dadi apa-apa gak awet. Wis ana emosian ning omah ndek barang apa-apa lak gak awet. Enek lawang ra roh jarine lho jujuk gowo ngoten, Pak. Piring gak roh jawane lho Pak, jujuk krompian ngoten. Mulane wong niku nek emosian apa-apa dadi ora awet. Duwe bojo lho lak gak. Lah emosian lho nyon sewu. Lah nika lho lagi urung sampe duwe anak sitok lho wis di PHK bojone. Astagfirullah. Soalnya apa? Emosi. Tapi ya jadi wong lanang ya aja lembek-lembek nemen rek. Wong lanang lembek-lembek akhirnya bebek mawon. Ya aja ngono. Ya nak nesu ya oleh, Pak, tapi ya diatur nggih nesune. Ngoten. Wong wedok nggih ngoten, aja lembek-lembek ngadepi anake. Anak lembek-lembek ngadepi anake engko dibujuki karo anake. Tapi yang paling penting, walaupun kita keras, walaupun kita tegas, tapi dengan kasih sayang. Kuncinya ini, kita walaupun nyamblek anak, Pak, tapi kalau dengan kasih sayang, Pak, nanti Pak tidak membawa dampak buruk. Artinya anak pun akan tetap
hatinya nyambung dengan orang tua. Makanya kalau kita apa saja dahulukan kekuatan cinta. Kalau kekuatan cinta itu nggak harus berarti nggak oleh tegas, oleh. Contoh mawon bahwa dewi kekuatan jenenge cinta karo anak. Anake loro ya digawe ning dokter. Mesakne rek engko nek ning dokter kok disuntik, anakku nangis gak digawe ning kono. Berarti iki gak cinta. Jadi dijarno cek mati. Lah iki tambah gak cinta. Orang ngono, cinta niku justru kadang-kadang maaf bahkan nak lorone nemen lho, anak yang kita cinta itu harus dibelah dadanya, dioperasi kadang-kadang. Bahkan mboten niku kadang-kadang sing dioperasi otak, Pak. Ya Allah. Lho niki lho anakku aja Pak Dokter, sakno. Kan nggih mboten to. Dokter yang ngomong, "Bu, ini sakitnya begini harus dioperasi." Siap, Dok. Berapa duit? Siap, Dok. Masya Allah, Pak. Padahal harap diodel-odel tambah bayar. Itu namanya cinta, kekuatan cinta. Makanya nanti kalau yang sakit rohaninya anak-anak kita, sholat males, ngibadah males, ngaji males dan lain sebagainya, ya kita berupaya. Ya nak perlu sholat angel ya sambleken, tapi ojo emosi dengan kekuatan cinta. Ya Allah, nyamblek kalau ya Allah jenengan gerakno ya Allah. Niat kula nyamblek ini nyamblek setan sing nempel ning anak kula niki. Ngoten. Kula mboten nyamblek anak kula Gusti, kula nyamblek setan sing nemplek teng ngene anakku. Ngoten. Ora jelas terus ngene tok lho. Setane tambah. Mulane dalam hadis Pak, Allah merahmati seorang ayah yang menggantungkan tali cemeti di rumahnya untuk mengajar anak-anak agama. Allah merahmati Pak. Tapi Nabi sudah kemarin sampaikan gak boleh memukul bagian muka. Oke, ngoten nggih. Pun niku kekuatan cinta. Ngoten mawon enten bener saking Gusti Allah. Salah saking kula sing penting monggo kemana saja kita pergi, kekuatan cinta kita dahulukan. Jauhkan diri dari emosi. Ngoten mawon enten bener saking Gusti Allah. Salah saking kula kita tutup dengan bermajlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.